Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat berjumpa kembali ya. Dalam video saya kali ini saya mau berbagi tips ya untuk menyelamatkan kulkas yang sudah kecongkel ya. Oke, langsung saja ya. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, saya dekatkan dengan bagian yang kecongkelnya ya. Nah, mungkin bagi Anda ya, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu ya, tentunya yang sudah berumah tangga pasti punya kulkas di rumahnya ya. Nah, jadi kalau misalnya nih sampai kejadian kulkas teman-teman ya itu ketusuk ya, baik itu menggunakan pisau maupun obeng ya, itu bisa mengakibatkan kebocoran pada raknya ya. Contohnya misal seperti ini. Ini bocornya di sini ya. Ini dah. Bocornya ini cukup besar. Ini ya. Ini kalau kata yang punya ini katanya dicucuk pakai gunting. Nah, kesalahannya dari yang punya adalah yang sering dilakukan sama kita konsumen itu biasanya kalau udah kecucuk kayak gini ada yang di tambal ya. Tambal kemudian dihidupkan lagi. Ada juga yang enggak ditambal kemudian dihidupkan lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau kulkas kita masih mau diperbaiki ya, raknya ini ya kan, itu misalnya sudah kecongkel seperti ini ya, jelas. Kalau sudah kecongkel kayak gini, sudah bolong seperti ini, itu sebaiknya jangan diapa-apain, udah biarin aja. Kalau mau diservis, panggil tukang servis atau antarkan ke tukang servis. Karena apa? Kalau misalnya dites dihidupkan, itu lubang ini akan ketika kompresor hidup ini akan mengisap air atau cairan yang sudah ada di sekitaran sini ya, baik itu es yang masih membeku maupun yang lama-lama mencair. Dia akan keisap ke sini. Maka dari itu kalau udah bocor itu sebaiknya jangan diapa-apain, terutama jangan dicolokkan walaupun cuma 1 menit, walaupun cuma nyoba ya, jangan. Nah, itu saran saya karena itu akan berakibat fatal ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalau kata yang punya begitu bolong ya kan, begitu bolong katanya nggak pernah dicolokkan lagi, tapi kenyataannya di dalam sini udah penuh air ya. Nah, udah penuh air. Nah, tadi sempat saya potong ini ya, ini salurannya udah saya potong, saya lepas ya. Nah, di sini ini saya tiup udah keluar airnya ini, dan di dalam ini kalau diocak-ocak ini bunyi air ya. Nah, ini sebenarnya satu kesalahan ya, mungkin wajar kalau nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya video ini yang melihat kalau misalnya kejadian kecongkel, tapi jangan sampai kecongkel ya atau kecucuk ya, itu jangan sampai dihidupkan walaupun cuman sekedar nyoba ya. Oke. Nah, padahal di setiap kulkas ya pasti ada ini, ada label atau stiker perhatian ya, agar lemari es selalu dalam keadaan kunjuk kerja yang terbaik. Cairkan bunga es pada evaporator 2 minggu sekali ya, dengan cara dibuka ya pintunya bisa juga. Nah, kemudian nih, jangan menggunakan benda tajam sewaktu mengambil es yang menempel pada evaporator karena dapat mengakibatkan kebocoran ya, sudah jelas ya. Di sini ada pisau digambar silang. Di sini obeng digambar silang ya. Gunting memang nggak ada ya, tapi tetap nggak boleh. Pokoknya kalau mencongkel es di dalam rak itu nggak boleh pakai benda-benda tajam atau logam ya. Cukup kalaupun misalnya mau dicongkel ya menggunakan entong lah kalau bahasa Jawanya ya, menggunakan entong. Tapi kalau bisa jangan sampai congkel, karena menggunakan entong pun bisa mengakibatkan melewat raknya ya. Oke ya. Ini biasanya ini jarang diperhatikan ini ya. Ya mungkin hanya sekedar sekilas saja orang melihat tapi tidak dibaca. Oke ya. Sekali lagi buat Anda yang kulkasnya masih belum kecongkel atau jangan sampai kecongkel ya. Jangan sampai kecongkel ya. Perhatikan ini. Ini sepele tapi kadang diabaikan. Oke, sekarang kita fokus membahas masalah raknya ini ya. Kalau raknya ini sudah masuk air ya kan. Di sini karena kompresornya itu kan sistemnya namanya kompresor itu kan mengisap dan menekan ya. Ada mengisap, ada
eh, mengompres atau menekan ya. Nah, jadi ketika hidup ya kan, di sini ini akan mengisap air, akan terisap masuk ke dalam sirkulasi ya. Ini kan bolong dalamnya ini ya, ini bolong nih. Nah, terus sampai pada akhirnya dia di sini, ketemunya yang sini ya. Nah, yang ini ya. Nah, kemudian ini terisap ini masuk ke kompresor. Nah, masuk ke kompresor ke bagian ini hisap, pipa hisapnya ya. Nah, pipa hisapnya ini kan. Nah, kemudian dikompresi lagi nih sama kompresor. Ini bekerja dalam kan, kompresi. Ini seperti prinsipnya seperti pompa lah. Anggaplah seperti pompa gitu aja lah ya. Nah, pompa kemudian kompresi ke sini ya. Nah, ke sini masuk ke kondensor. Nah, kondensor di sini tekanan tinggi, kemudian masuk ke ini filter. Nah, filter. Nah, setelah filter ya kan, masuk ke pipa kapiler. Nah, setelah masuk ke pipa kapiler, ini kan masuk ke dalam nih. Nah, nyambungnya ujung kapiler ini ke bagian yang ini ya. Nah, jadi dari tekanan tinggi tadi itu ya, yang gas freonnya tadi, setelah melalui kapiler, dia semburannya itu menjadi dingin ya. Nah, saya sulit juga mau menjelaskan bagaimana freon itu ditekan tinggi kemudian bisa menjadi dingin. Saya juga masih bingung mau menjelasinya. Tapi prinsip kerjanya seperti itu ya. Pokoknya tekanan tinggi di kondensor, kemudian mulai kapiler, kemudian menjadi tekanan rendah. Nah, menjadi rendah di sini sudah dingin, masuk ke sini ya. Nah, saya tukang servis kulkas tapi saya nggak bisa jelasin ya, karena saya juga ya pokoknya prinsip kerjanya seperti itu gitu ya. Susah saya apanya, karena memang sebenarnya gimana ya. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena saya memang kurang paham betul, tapi sistem kerjanya saya pahami gitu aja ya. Jadi udah dingin ya kan, masuk ke sirkulasi ini, ke lubang-lubang di raknya ini ya. Kemudian ini dingin ya kan, dingin. Kemudian yang ada di ruangan ini semuanya dingin. Ada air yang di sini akhirnya membeku ya kan, membeku. Nah, aliran freon tadi itu setelah ini ngalir ya kan, ini tembusnya ke sini. Nah, masuk lagi ke pipa hisap yang tadi, yang di kompresor tadi. Nah, kalau sudah air masuk ke sini ya kan, ke sini tadi, ke hisap ya kan, ke hisap, kemudian masuk ke saluran hisap kompresor, maka kompresor akan kemasukan air. Nah, kalau sudah kemasukan air, ini biasanya yang sangat fatal ini ya. Ada kemungkinan bisa diperbaiki, ada kemungkinan enggak. Tapi kita coba dulu ya, kompresornya kita lepas, kita tuangkan olinya apakah tercampur dengan air atau tidak. Oke ya, ini akan kita lepas. Kebetulan ini sudah saya lepas ya, udah saya lepas dari sini menggunakan las. Kemudian ini juga sudah saya lepas. Ini kemudian intake pengisian untuk freonnya ya, nanti dikasih pendel ya. Oke, ini untuk overload sama PTC nya juga sudah saya lepas. Tinggal kita lepas ini ya, kita keluarkan, kita tuang apakah olinya mengandung air atau tidak ya. Oke, saya persiapkan dulu tempatnya untuk menuang oli. Oke, kita gunakan ya botol aqua ya, biar nanti kalau ada airnya itu kelihatan. Akan saya tuangkan ke sini. Nah, ini sudah sangat parah, kelihatan banget ya. Waduh, ini wis podo karo ngombe wedang ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini resikonya sangat tinggi ya. Oke. Nah, aduh, hampir tumpah. Lihat teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini bukan rekayasa ya, ini memang air yang, bentar ya, kurang fokus. Nah, ini seharusnya olinya ini bersih ya, bening.
ya, olinya ini bening. Nah, tapi di sini terdapat ya, ini air ya. Ini air yang mengendap ya. Nah, air ini tadi yang terisap melalui evaporator tadi atau raknya tadi ya, melalui lubang tadi. Makanya kalau sudah bocor jangan pernah dicoba ya, atau dihidupin ya, karena biar bagaimanapun ya, saya maklum juga namanya kita orang awam ya, nggak tahu ya, sudah bocor kemudian ditutup gitu ya, pakai, kadang ada yang pakai Alteco, ada yang pakai lem bakar itu ya, terus dihidupkan lagi. Kemudian ada juga yang dipancing menggunakan es biar dingin. Sebenarnya itu tidak pengaruh ya, tapi nggak apa-apa, bukan sebuah kesalahan menurut saya, tapi mungkin karena memang belum tahu ya. Nah, karena dinginnya kulkas itu karena adanya freon ya, freon dan juga kompresor dan yang lain. Nah, jadi kalau sudah seperti ini ini kompresor harus dibersihkan betul-betul, harus benar-benar bersih ya. Nah, ini wah, ini udah parah banget kok ini. Ini kalau langsung diisi freon kemudian dihidupkan lagi, paling cuma hidup sekitar 5 menit, habis itu langsung mampet, buntu ya. Jadi di sistem sirkulasi kulkas itu nggak boleh ada air sedikit pun. Makanya ketika sudah selesai diservis, mau diisi freon harus divakum dulu. Jadi udara yang ada di saluran sirkulasi, yang ada di pipa-pipanya seperti ini ya, kalau ada kondisi seperti ini itu harus disap dulu ya, harus disap menggunakan vakum ya, karena air itu kan mengandung udara ya. Nah, jadi kalau ada udara banyak terjebak di dalam sirkulasi, maka dia akan timbul air dan akan mengakibatkan buntu pipa kapiler ya. Oke, saya rasa ini sudah sangat jelas ya. Jadi bagi Anda, jangan pernah mencoba setelah kulkas misalnya terjadi secara tidak sengaja kecongkel, ketusuk ya. Kalau ketika Anda mengambil es, jangan pernah dicolokkan, walaupun hanya 1 menit atau hanya sekedar nyoba colok celup, habis itu cabut lagi. Jangan ya. Kalau mau diservis segera servis, kalau mau ditunda ya tunda dulu, atau mau ganti baru kulkasnya gitu ya. Karena kalau sudah seperti ini raknya ya, kalau udah seperti raknya ini, kalaupun ditambal bisa, tapi sangat besar kemungkinannya untuk bocor kembali ya. Coba saya praktekkan ya, ini kayaknya ada airnya di dalamnya ini, biar saya tiup nih. Wah, ada airnya ya. Nah, netes itu ya. Oke, jadi kalau sudah seperti itu, maka untuk hasil yang lebih bagusnya diganti dengan rak yang baru seperti ini ya. Nah, ini rak baru, kita lipat, kita bentuk sesuaikan dengan yang lama atau menggunakan framenya ya, menggunakan framenya ini. Nah, kita sesuaikan dengan ini. Oh ya, lupa saya tadi. Jadi oli yang keluar tadi, kan olinya ikut sirkulasi juga nih. Ada yang ke bawah sirkulasi. Nah, olinya tadi itu kalau kena ini framenya ini ya, itu bisa mengakibatkan framenya ini lapuk dan patah, mudah pecah. Ini dia. Nah, ini udah kalau kesenggol sedikit nih nanti gampang patah ini. Nah, ini harus dilem dulu, nanti harus diselamatkan dulu nih, supaya bisa untuk mencetak bentuk lingkaran dari ini lipatan ini ya, lipatan evaporatornya. Oke deh teman-teman semuanya, ini hanya video bukan cara perbaikannya, tapi untuk mengatasi ya, supaya tidak terlanjur parah, tidak bertambah parah. Kulkas yang kecongkel sebaiknya jangan diapa-apain, udah didiemin aja ya. Kalau mau servis panggil tukang servis, kalau misalnya mau dipending dulu. Oke deh teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel saya ya. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua. Kali ini masih video tentang servis kulkas ya. Untuk video mobil olehnya kita menyusul ya. Sekarang masih ini airnya banyak nih. Baru saya ginikan aja udah keluar semua airnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Harapan sehat selalu. Salam buat orang-orang terdekat di hati Anda ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.